Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada edisi malam ini kita ingin melanjutkan salam dari zikir yang diberi petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita perhatikan fahayyina rabbana bis salam. Hidupkanlah kami ya Tuhan dengan salam. Jadi dengan salam bermakna kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Kan salam artinya keselamatan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, hayya, kata hidup itu ada hubungan dengan salam, ya, tahiyah, at-tahiyah, gitu. Ada hubungan dengan salam, yang salam itu sendiri adalah salam dengan arti selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kehidupan yang baik tidak lepas daripada hayatan thayyibah. Tidak terlepas hayatan thayyibah. Mari kita lihat di dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, gitu. Min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan. Di sini menunjukkan sama apa yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, ya. Dan dianya mukmin. Jadi perempuan, laki-laki yang mukmin, ya.
falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan hidupkan dia, ya. Dihidupkan dia hayatan thayyibah. Jadi apa yang kita harapkan di dalam doa zikir itu, hayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami ya Tuhan dengan bisalam, ya. Tidak ada lain adalah hayatan thayyibah. Nah, kalau hidup, ya, kalau hidup dikaitkan dengan kata thayyibah, seperti kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu, ya, maka apabila dihubungkan dengan kehidupan yang thayyib dan disandingkan dengan manusia, kalau hayatan thayyibah itu hidup yang thayyib, artinya hidupnya manusia. Nah, kehidupan manusia yang baik itu bermakna adalah orang-orang yang terhindar dari keburukan yang disebabkan kebodohan, yang disebabkan kefasikan, artinya disebabkan oleh penyimpangan. Orang fasik itu kan orang yang berdosa. Dan terhindar dari perbuatan buruk. Jadi orang itu akan terhindar dari kebodohan, kefasikan, dan perbuatan buruk dengan selalu mengisi dirinya dengan ilmu, iman, dan perbuatan baik. Jadi di satu sisi dia menghindar dari kebodohan, dari berbuat dosa yang banyak, dari perbuatan buruk. Sebaliknya dia mengisi kehidupannya, dirinya dengan ilmu, iman, dan perbuatan baik. Jadi bisa saja seorang yang terhindar dari kebodohan, terhindar dari kefasikan, terhindar dari perbuatan buruk, tapi tidak ada semangat untuk mengisi dirinya dengan ilmu, dengan amal, dan perbuatan yang baik. Kan ada kemungkinan seperti itu, ya. Tapi orang yang dihidupkan, dijanjikan nahu, ya. Jadi kalau fa itu maka, lam itu menguatkan. Jadi sungguh nahum. Ada lagi nun sesudah ya, itu menunjukkan sungguh-sungguh. Jadi ada dua istilahnya, ada dua taukid, dua penguatan, ya. Hayatan thayyibah. Jadi nah, hayatan thayyibah itu adalah salam, hidup yang terhindar dari kerusakan
zahir maupun batin. Jadi dia selamat dalam kehidupan dunia. Nah, itu diwujudkan dengan salam. Kita sudah pelajari bahwa salam itu bagi manusia mengucapkan. Salam itu bagi manusia mengucapkan salam, tapi bagi Allah mewujudkan salam itu. Ya. Jadi manusia itu mengucapkan salam dan Allah akan mewujudkan salam itu. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pada waktu menerima perintah, gitu ya. Pada waktu menerima perintah, di dalam surah An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillah, katakanlah Muhammad, ya, katakanlah Muhammad, kul alhamdulillah wassalam, ya kan? Diperintah untuk mengucapkan alhamdulillah dan wassalam atas hamba-hambanya yang dipilih. Atas hamba-hambanya yang dia telah memilih. Artinya Allah telah pilih hambanya itu. Ala ibadihilladzi nastafa. Katakan Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hamba yang dipilih. Qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihilladzi nastafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik daripada apa yang kamu sekutukan? Itu pertanyaannya. Kita tinggalkan dulu itu. Jadi diperintah kepada Nabi Muhammad SAW, qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihilladzi nastafa. Atas hamba-hambaku, hamba-hamba yang telah dipilih olehnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita ini termasuk yang dipilih? Ya. Apakah kita ini termasuk dipilih? Kalau dipilih, ya sudah pasti kita bergembira, ya. Tetapi apa akibatnya apabila kita tidak terpilih? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, kalau terpilih, alhamdulillah. Kalau tidak terpilih, apa akibatnya? Sedangkan Rasulullah SAW diperintah, kul alhamdulillah wassalamun ala ibadihilladzi nastafa. Nah, ini yang saya maksud di dalam turunnya alhamdulillah kepada nabi-nabi, ya, dari Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, ya. Nabi Isa ada sedikit perbedaan karena dia mengucapkan salam kepada dirinya waktu kelahirannya, waktu wafatnya, waktu dibangkitkan. Jadi khusus kepada Nabi Isa alaihissalam beda. Apalagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diperintah kul
alhamdulillah, didahului dengan alhamdulillah, wassalamun ala ibadihi ladzina astafa. Jadi orangnya di sini sudah terpilih gitu. Kalau Nabi Isa kan umum saja. Mari kita lihat ya di surah Maryam ya 33 kalau nggak salah ya. Ini 33 dan salam ya, dan salam kalau diterjemahkan Indonesia itu kesejahteraan ya, sebenarnya ya keselamatan di dunia dan akhirat, keselamatan terhadap kerusakan lahir batin gitu kan. Kalau berkenaan dengan hati, qalbun salim gitu kan ya. Jadi kalau mencapai hati yang salam, ya qalbun salim. Ya. Kalau mengharapkan salam, intinya mengharapkan keselamatan di dunia akhirat atau terhindar dari kerusakan lahir batin. Dan salam semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Ini Nabi Isa akan hidup kembali. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam keselamatan atas kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada waktu aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah itu ya, Yesus Nabi Isa. Nah Nabi Muhammad ada dua, qulil hamdulillah wassalamun ala ibadihi ladzina astafa. Yang jadi pertanyaan kita, apakah kita termasuk orang yang dipilih? Ada dua di sini. Katakan, saya sudah sampaikan kalau ada kul itu perintah kepada Nabi untuk ajarkan, berikan pengertian, pahamkan. Nah, kita lihat ayat surah Al-An'am. Ini terbukalah sedikit rahasianya gitu ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 54 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, nah itu ya. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini membuka sebagian ya. Wa idza ja'akal ladzina yu'minu bi ayatina
Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman, di sini dalam bahasa fi'il mudhari, artinya future, ya. Sampai sekarang pun mana tahu kita, ya. Ini sebenarnya kita hanya menduga, tapi mungkin. Jadi kalau ada orang-orang yang beriman akan beriman kepada ayat-ayat Allah, ya, dengan arti mereka percaya kepada ayat-ayat Allah, maka diperintah Nabi Muhammad, fakul salamun alaikum. Kalau dulu, zaman dulu ya, ketika dia masih hidup, ya tentu kepada orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Tuhan, dia akan mengucapkan begitu sesuai dengan perintah, ya. Qul salamun, alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah dengan wassalam kepada orang yang terpilih. Ini artinya mengalami ini dulu, proses yang ini dulu baru yang tadi, ya. Karena dua-dua itu, ya. Jadi mungkin kita tidak tahu, wallahu alam. Jadi kepada orang-orang yang percaya, dia mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan salam, ya, salamun alaikum. Selamatlah kamu dunia dan akhirat atas kamu. Gitu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan, mewajibkan, ya, dirinya atas dirinya itu rahmat. Jadi Allah sudah menentukan bahwa dirinya itu rahmat, ya. Maka kita selalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah sudah menjanjikan di dirinya sebagai rahmat, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Rahmat Allah dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Annahu man amila minkum, ketahuilah bahwa siapa yang berbuat di antara kalian su'am bijahalah. Saya senang membaca kalimat-kalimat 6 harkat itu yang saya sudah jelaskan. Semula saya duga, karena saya dari kecil, ya, suka baca Quran, suka musabaqah dan lain-lain lah. Jadi ada feeling ini kalimat yang harkatnya sampai 6, saya kira penting waktu itu, ya. Lama-lama ketemu, oh iya penting, ya. Paling tidak dalam konteks itu, dalam konteks kalimat itu, ya. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, penting itu. Jauhkanlah, hindarkanlah dari orang-orang yang sesat. Ini su'am bijahal, dari kejahatan, dosa-dosa karena kebodohan, ya. Summa taba mim ba'di, kemudian dia bertobat sesudahnya, memperbaiki, wa aslaha, dia memperbaiki perbuatan-perbuatannya, fa annahu, maka sesungguhnya dia, artinya Allah Maha Ghafurur Rahim. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini merupakan isi doa kalau kita mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum, ini pendapat saya, ya. Silakan kalau tidak
sesuai, tidak apa. Karena ini kita belum temukan petunjuknya di dalam pelaksanaan ya yang kita ngerti. Kita selalu biasa saja. Jadi pertama ya, untuk mengucapkan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di dalam batin kita ya, itu pada waktu Rasulullah mengucapkan itu, apabila orang yang datang kepada dia akan mempercayai ayat-ayat Allah. Jadi kita berdoa di dalam hati kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semakin mencintai, semakin menyenangi gitu ya ayat-ayat Quran. Kedua itu ya. Kedua, yakinlah bahwa kamu ya alaikum mendapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua ya. Tiga, kalau seandainya kamu berbuat dosa ya, mohonlah bertobatlah gitu ya, bertobatlah. Perbaiki ya perbuatan keseharianmu gitu, aslahah ya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Sayang. Jadi 6 poin doa kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati saya, satu, mudah-mudahan kalian semakin cinta sama Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkatnya kepada kamu. Kalau seandainya berdosa, ya tobatlah. Tiga itu ya, tiga. Perbaikilah perbuatan semakin hari semakin baik. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Sayang. 6. Di dalam pikiran kita. Jadi kalau doa saya seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Tentu kalian kembali ke saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga maka doa itu akan sampai juga kepada saya ya. Itu yang saya pahami dari ayat ini ya. Wa kadzalika nufassilul ayati. Demikianlah kami rincikan, jelaskan ayat-ayat ya, agar menjadi jelas, walitas tabin ya, walitas tabin, agarnya jelas, sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi yang bagian pertama ini, itulah jalan-jalan dirincikan ya. Saya kira itu yang jadi kuncinya ya. Mudah-mudahan terjawablah siapa yang dipilih tadi. Paling tidak kita tahu syarat orang yang terpilih. Katakan taruh syarat. Yang 6 saya ucapkan tadi adalah syarat untuk mendapat julukan orang yang terpilih. 1, orang yang datang kepada Rasulullah SAW, percaya kepada ayat-ayatnya, kemudian mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun berdosa, mudah-mudahan bertobat ya. Perbaiki perbuatan kelakuan kita, perbaiki ibadah kita, terus belajar, terus untuk mencapai hayatan thayyibah ya. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya gitu. Saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan semakin
kita teruskan kajian kita, dan masalah kajian salam ini sangat tinggi ya, sampai suatu kajian yang sangat panjang. Mari kita coba ya, apa yang saya katakan sangat panjang itu kita lihat nanti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.